Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Alia Putri dengan NIM 2002 025228, Maharani Widya Putri 2002 025230, dan saya sendiri Ryan Ahmad Ibnu Sina 2002 025316. Pengertian proposal menurut para ahli. Berikut ini adalah sejumlah pendapat mengenai pengertian proposal menurut para ahli, yaitu Rifki. Proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Yang kedua, Hasnun Anwar. Proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Yang ketiga, Jai. Proposal adalah alat untuk manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Yang keempat, Hadi. Proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, dan usulan kegiatan sampai akhir pada pemecah masalah. Yang kelima, craft. Proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang, suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, slide-nya. Tujuan dari proposal. Berikut ini tujuan dari pembuatan proposal, yaitu untuk mendapatkan bantuan dana, mendapatkan dukungan, yang ketiga mendapatkan perizinan. Yang selanjutnya, fungsi dan proposal. Berikut ini fungsi dari proposal pembuatannya. Proposal diantaranya untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Dan keempat, digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis proposal. Yang pertama, jenis proposal berdasarkan tujuan. Yang A, proposal penelitian, yaitu proposal yang umumnya digunakan pada bidang akademi, misalnya proposal penelitian skripsi, tesis, dan lainnya. Proposal ini diajukan sebagai kegiatan penelitian. Yang B, proposal kegiatan, yaitu proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Proposal ini biasanya berisi rancangan kegiatan baik individu maupun kelompok. Contohnya pentas seni dan pameran. Yang ketiga, proposal bisnis, yaitu proposal yang berhubungan dengan bisnis, baik perorangan maupun kelompok. Misalnya proposal mendirikan suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lainnya. Yang D, proposal proyek, yaitu proposal yang digunakan pada dunia bisnis, di mana proposal ini adalah rancangan kegiatan pembangunan. Dua, jenis proposal berdasarkan formatnya. Yang pertama, proposal formal. Proposal formal adalah jenis proposal baku atau resmi yang mengandung 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi proposal, serta data lengkap. Yang kedua, proposal semi formal. Proposal semi formal adalah proposal yang tidak memiliki struktur yang lengkap, seperti halnya proposal formal. Akan tetapi, proposal ini masih menggunakan bentuk bahan baku. Yang C, proposal non formal. Proposal non formal adalah proposal yang tidak terlalu baku dan resmi. Pada umumnya, penyampaian proposal ini dalam bentuk memorandum atau surat. Selanjutnya, ciri-ciri proposal. Berikut ini ciri-ciri proposal, yaitu berisi ringkasan kegiatan atau penelitian. Ciri-ciri proposal yang utama adalah isinya berisikan ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan dalam proposal. Akan jelaskan apa saja yang akan dilaksanakan secara rinci dan detail, mulai dari latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, hingga teknis pelaksanaannya. Yang kedua, terdapat pihak yang mengajukan proposal. Ciri-ciri proposal selanjutnya yaitu terdapat pihak yang mengajukan proposal. Dalam proposal kegiatan, pihak pembuat proposal adalah panitia kegiatan. Dalam proposal penelitian, pihak pembuat proposal adalah tim peneliti. Sementara dalam proposal bisnis, pembuat proposal adalah pelaku usahanya. Yang ketiga, terdapat pihak yang dituju. Ciri-ciri proposal yang berikutnya adalah ada pihak yang tuju. Umumnya, proposal ditujukan pada pihak yang mempunyai otoritas perizinan atau kepada pihak sponsor dan donatur untuk mengajukan dukungan dana finansial. Selanjutnya, keempat, bersifat sebagai pemberitahuan.
Proposal memiliki sifat sebagai pemberitahuan mengenai kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan membaca proposal, maka kita akan tahu dan paham mengenai rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan secara detail. Yang kelima, menggunakan bahan baku. Umumnya, proposal menggunakan bahan bahasa baku dan formal. Setiap kata, ejaan, dan format penulisan harus sesuai dengan bahasa formal. Namun, ada pengecualian untuk jenis-jenis proposal non-formal, di mana bahasanya tidak menggunakan bahasa baku. Yang keenam, memiliki struktur penulisan. Ciri-ciri proposal berikut adalah memiliki format dan struktur penulisan yang harus dipenuhi. Struktur pada proposal juga tergantung pada jenis proposalnya, namun secara umum harus mengandung unsur latar belakang, rumusan masalah, tujuan teknis, pelaksanaan, dan penutup. Selanjutnya, yang ketujuh, disusun secara sistematis. Ciri-ciri proposal yang lainnya yaitu harus disusun secara sistematis. Artinya penyusunan proposal harus urut dari awal sampai akhir, dimulai dari bagian latar belakang, metode, pelaksanaan, hingga penutup. Tidak boleh dibolak-balik karena membuat pembaca menjadi bingung. Yang ke-8, isinya dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri proposal yang terakhir adalah isinya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat proposal. Tiap penjelasan dan informasi yang ditulis harus benar dan tepat, sehingga proposal tersebut dapat diterima oleh pihak yang tujuh. Langkah-langkah membuat proposal. Langkah-langkah dalam membuat proposal kegiatan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik kegiatan. 2. Menentukan tujuan. 3. Mengumpulkan bahan. 4. Menyusun kerangka. 5. Mengembangkan kerangka. Struktur proposal. Struktur proposal secara umum terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, hingga isi proposal. Namun, jika mengacu pada tiap jenis-jenis proposal, tentu memiliki struktur masing-masing yang berbeda satu sama lain. 1. Struktur proposal kegiatan. Berikut akan dibagikan apa saja struktur-struktur pada proposal kegiatan beserta pengertian dan penjelasannya. 1. Nama kegiatan. Struktur proposal kegiatan yang pertama tentunya adalah judul atau nama kegiatan. Bagian ini dijelaskan secara rinci dan detail, sehingga penerima proposal bisa mengetahui gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan tanpa adanya kesalahpahaman. 2. Pendahuluan. Bagian pendahuluan menampilkan apa saja kegiatan dalam proposal harus dilaksanakan. Dijelaskan juga latar belakang dilaksanakan kegiatan serta apa saja poin-poin pentingnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. 3. Tujuan kegiatan. Selanjutnya ada bagian tujuan kegiatan. Bagian tujuan kegiatan ini menjelaskan apa saja tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Tujuan juga memiliki fungsi untuk dapat mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang nantinya akan dilaksanakan. 4. Sasaran kegiatan. Bagian sasaran kegiatan memberikan informasi mengenai siapa sasaran dari dilaksanakannya kegiatan tersebut. Dengan kata lain, dijelaskan kalangan atau kelompok masyarakat mana yang akan menjadi peserta kegiatan nantinya. 5. Waktu dan tempat pelaksanaan. Berikut ada bagian jadwal kegiatan berupa waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu harus dibagikan secara detail berupa hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta rentang jamnya juga. Begitu pula tempat kegiatan dilaksanakannya harus disampaikan secara jelas. 6. Susunan acara. Bagian susunan acara atau disebut juga rundown menjelaskan apa saja susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan tersebut. Tiap-tiap acara juga disertakan waktu dan jam pelaksanaan dari awal hingga akhir acara. 7. Kepanitiaan. Struktur proposal kegiatan berikutnya adalah susunan kepanitiaan. Bagian ini menyebutkan tentang susunan panitia yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan acara, meliputi nama panitia serta jabatan dan tugas yang diembannya. 8. Anggaran dana. Proposal kegiatan ini juga menyertakan bagian anggaran dana. Anggaran dan dana. Dalam bagian ini jelaskan kalkulasi anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Estimasi biaya diperlukan dan jadi pertimbangan bagi pihak sponsor atau donatur. 9. Penutup. Yang terakhir adalah bagian penutup. Pada bagian ini menjelaskan mengenai ringkasan kegiatan yang dilakukan. Selain itu, juga digunakan kata-kata persuasif agar proposal kegiatan ini dapat disetujui oleh penerima proposal. 2. Struktur proposal bisnis. Berikut akan dibagikan apa saja struktur-struktur pada proposal bisnis beserta pengertian dan penjelasannya.
1. Judul bisnis. Tentu judul merupakan struktur pertama dari sebuah proposal bisnis. Bagian judul ini memberikan informasi mengenai jenis bisnis apa yang akan dilaksanakan, termasuk apa nama produk atau jasa yang akan dibahas di dalam proposal. 2. Latar belakang. Bagian latar belakang pada proposal bisnis menjelaskan mengapa jenis bisnis ini yang dipilih. Dijelaskan juga apa latar belakang pemilihan jenis bisnis dan produk yang akan dibuat serta analisa terkait situasi dan segmentasi pasarnya. 3. Deskripsi produk. Selanjutnya masuk bagian inti, yakni deskripsi produk. Pada bagian ini menjelaskan secara detail produk yang akan dipasarkan, meliputi nama dan jenis produk, bahan baku utama, cara membuatnya, keunggulan dan kekurangan, estimasi harga, serta fotonya. 4. Deskripsi bisnis. Berikut ada bagian deskripsi bisnis. Bagian ini menerangkan tentang nama dan jenis usaha, pernyataan singkat bisnis yang akan dijalankan, rencana kerjasama, visi misi perusahaan, serta rancangan bisnis selama beberapa tahun ke depan. 5. Proses produksi. Bagian proses produksi menjelaskan mengenai bagaimana proses produksi dibuat dari awal, bahan baku, sampai jadi barang jadi. Penjelasan bisa melalui bahasan rinci lewat skema flowchart atau diagram liar, atau lewat dokumentasi foto. 6. Manajemen usaha. Struktur proses bisnis selanjutnya adalah manajemen usaha. Bagian ini meliputi struktur organisasi usaha beserta tugas, wewenang, dan job desk masing-masing. Disertakan juga kemampuan pengelolaan dalam menjalankan suatu usaha. 7. Pemasaran. Pada bagian pemasaran, membahas mengenai potensi dan peluang besar dari produk yang ditawarkan, segmentasi pasar dan target konsumen yang dituju, serta apa strategi pemasaran produk serta pendekatan yang dilakukan untuk melakukan promosi. 8. Deskripsi finansial. Bagian deskripsi finansial meliputi besarnya kebutuhan modal yang diperlukan, sumber dan penggunaan modal, laporan keuangan dalam bentuk neraca atau cash flow, serta bisnis titik impas atau break-even point atau BEP dalam suatu usaha. 9. Penutup. Bagian penutup pada proposal bisnis terdiri dari pernyataan persuasif untuk meyakinkan penerima proposal, bisa berupa mitra kerja atau pihak sponsor. Tampilkan juga lampiran-lampiran yang mungkin diperlukan dalam proposal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Ketiga, ada struktur proposal penelitian. Berikut merupakan struktur-struktur pada proposal penelitian beserta pengertian dan penjelasannya, yaitu yang pertama ada halaman judul. Pada proposal penelitian, halaman judul menjadi struktur pertama di bagian awal yang menampilkan judul penelitian secara rinci beserta metode yang digunakan. Yang kedua ada latar belakang. Selanjutnya ada bagian latar belakang yang menjelaskan mengenai kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. Yang ketiga ada rumusan masalah. Berikutnya ada rumusan masalah, bagian yang merumuskan dan menyebutkan permasalahan yang menjadi topik bahasan, biasanya dibagikan dalam bentuk pertanyaan. Yang keempat ada batasan masalah. Batasan masalah merupakan struktur pada proposal penelitian yang berfungsi membatasi ruang lingkup dalam penelitian. Bisa berupa temanya, wilayah yang diteliti, atau lokasi dan sumber penelitian, agar penelitian tidak melebar ke aspek lain yang tidak menjadi fokus utama. Yang kelima, ada tujuan penelitian. Bagian tujuan penelitian menjelaskan apa saja tujuan dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan penelitian harus dapat dirumuskan dengan rasional dan persuasif sehingga membuat penerima proposal menjadi lebih tertarik untuk membacanya. Yang keenam, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan bagian yang menjelaskan hasil yang akan diperoleh jika penelitian tersebut dilaksanakan. Pada bagian ini, penerima proposal diyakinkan akan manfaat yang diperoleh jika penelitian tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang ketujuh adalah landasan teori. Struktur selanjutnya adalah landasan teori. Pada bagian ini mengemukakan teori-teori yang jadi landasan pada penelitian yang akan dilakukan. Dibagikan pula hasil-hasil penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan rumusan masalah yang bisa dijadikan acuan. Lanjutkan. Yang ke-8 ada metode penelitian. Selanjutnya dijelaskan pada bagian metode penelitian mengenai langkah-langkah dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Hal ini meliputi metode secara detail dari mulai pengambilan data,
pengolahan data, hingga penyelesaian rumusan masalah. Yang ke-9 adalah kerangka penulisan laporan. Struktur kerangka penulisan laporan memberikan gambaran mengenai apa saja poin-poin yang akan dibahas pada penelitian nantinya. Dijelaskan juga aspek apa saja yang menjadi dasar penelitian dari bagian awal hingga bagian akhir laporan. Yang ke-10 ada daftar pustaka. Daftar pustaka menjelaskan apa saja sumber rujukan dan referensi yang digunakan dalam penelitian. Bisa berupa buku, jurnal, kutipan, artikel di koran atau internet, serta penelitian lain. Tata cara penulisan daftar pustaka juga harus diperhatikan. Yang keempat ada struktur proposal proyek. Berikut akan dibagikan apa saja struktur-struktur pada proposal proyek beserta pengertian dan penjelasannya. Yang pertama ada judul proyek. Sama seperti jenis proposal lainnya, bagian judul jelas ada di bagian awal proposal proyek. Bagian ini menjelaskan judul proyek, nama perusahaan klien, serta detail-detail awal sebagai gambaran dari keseluruhan isi proposal proyek tersebut. Yang kedua, ada disclaimer. Struktur proposal proyek selanjutnya adalah disclaimer atau larangan. Bagian ini berisikan larangan atau kerahasiaan terkait isi proposal proyek. Hal ini karena informasi pada proposal proyek biasanya bersifat rahasia sehingga ada larangan untuk tidak menyebarkan informasi di dalamnya. Yang ketiga ada detail publikasi. Selanjutnya ada bagian detail publikasi. Bagian ini terdiri dari tujuan dibuatnya proposal, sasaran audiens yang dituju, riwayat perubahan dokumen, serta bukti bahwa dokumen tersebut resmi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya. Keempat, ada pendahuluan. Bagian pendahuluan juga termasuk salah satu struktur proposal proyek. Pada bagian ini, menjelaskan gambaran dan latar belakang mengenai dilaksanakannya proyek yang dibahas, serta pengalaman sebelumnya menangani proyek sejenis. Kelima, ada tinjauan kebutuhan. Selanjutnya ada struktur tinjauan kebutuhan. Bagian ini menjelaskan secara singkat mengenai apa saja keperluan dan kebutuhan yang telah disetujui dan nantinya akan menjadi bagian dari pelaksanaan proyek, baik alat, bahan, dan lain-lain. Keenam, ada solusi yang diajukan. Bagian ini menjelaskan mengenai solusi yang diajukan untuk mencapai tujuan proyek. Berisikan ringkasan solusi serta penjelasan detail terkait solusi tersebut secara teknis dan rinci. Ketujuh ada uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan atau statement of work menjelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan solusi yang telah diajukan sebelumnya. Bagian ini meliputi sasaran dan tujuan pekerjaan, batasan dan ruang lingkup, fase-fase pekerjaan, dan pemahamannya. Ke-8 ada rencana pelaksanaan. Selanjutnya ada bagian rencana pelaksanaan. Bagian ini menjelaskan secara rinci pelaksanaan pekerjaan dari mulai skenario yang telah diajukan, organisasi proyek, wewenang dan tanggung jawab, rencana kerja proyek dari awal hingga akhir, serta tim dan logistik proyek yang diajukan. Ke-9 ada investasi. Pada bagian investasi dibahas mengenai estimasi biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Bagian ini meliputi biaya yang dikenakan dalam rekapitulasi pekerjaan, syarat dan kondisi dari pelunasan, serta kriteria-kriteria penyelesaian proyek. Yang ke-10 ada penutup. Terakhir ada bagian penutup pada struktur proposal proyek ini. Bagian penutup ini juga berisikan kata-kata penutup seperti yang ada pada jenis proposal lain pada umumnya. Selain itu juga disertai tanda tangan dari pihak yang mengajukan proposal tersebut. Kurang lebihnya, terima kasih dari Kompas. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.